yang sama untuk bicara. Jadi semuanya harus bicara. Gitu. Karena nanti Bapak Ibu akan menjadi fasilitator di lapangan. Juga akan memberikan kesempatan yang sama. Seperti itu ya. Jadi kalau temannya sudah bicara, oh ini saya ini. Nggak dipanggil-panggil lagi namanya. Pertanyaan kedua adalah, apa prinsip yang perlu dipegang dalam menjalankan peran fasilitator? Prinsipnya apa? Yuk. Pertanyaan kedua kepada siapa? Baik, saya coba jawab Bu ya. Ya. Karena sasaran dari untuk memfasilitasi itu ada heterogen dari segi usia, dari segi pengalaman, latar belakang pendidikan, maka prinsip yang harus dipegang oleh seorang fasilitator yaitu memandang sebagai memandang kepala sekolah, guru atau pengawas yang tergabung di komunitas belajar itu sebagai partner. Kemudian memandang juga mereka mempunyai kemampuan yang sudah dimiliki sehingga cenderung kita tidak menggurui mereka. Kemudian ya kesetaraan dalam posisi untuk dihargai lah, maksudnya ya, untuk dihargai, saling menghargai antara fasilitator dengan sasaran itu dalam sekolah dan guru itu. Selanjutnya di situ harus ada juga timbal balik untuk sharing sehingga tidak memposisikan fasilitator adalah sebagai raja atau dewanya pengetahuan, sehingga didominasi oleh fasilitator. Padahal kita bisa menggali pengalaman-pengalaman dari mereka juga. Itu barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ada mau ditambahin lagi, teman-teman? Mungkin boleh Bu, saya tambahin. Ya, Pak Sadri. Terima kasih Bu. Saya tambahin sedikit yang disampaikan Pak Bujang. Selain itu saya tambahin satu, yaitu berkolaborasi. Artinya semua sama-sama dibicarakan, semua sama-sama kita gali fasilitator sebagai pendamping, mungkin di situ bisa sebagai pemantik lah apa yang sudah terjadi di sekolah, sudah dilaksanakan sekolah, dan sama-sama kita cari cara pengembangan ke depan sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Demikian Lady Dai. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditambah Pak Dadang? Saya Bu, Pak Haril Bu. Ini mohon maaf, ini sambil kita buat catatan-catatan kecil kita ya. Kita sambil mendengar ada catatan. Pak Dadang ya. Tadi Pak Dadang belum perkenalan sepertinya. Iya Bu, baru masuk. Iya. Tadi silakan Pak. Ya, pada ini gelap sekali Bu. Jelas sekali. Jelas sekali Bu ya. Tapi saya nggak bisa lihat yang lainnya Bu. Ya, terlihat jelas Bapak nih. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Perkenalan, nama saya Dadang Daniswara, bertugas di LPMP Sumatera Selatan sebagai Widya Prada. Gimana Bu, masih bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Panggilannya Pak Dadang ya. Ya, tuh. Lanjut Pak, tadi ada pertanyaannya, apa prinsip yang perlu dipegang dalam menjalankan peran sebagai fasilitator? Pak Dadang? Iya Bu. Bisa dengar suara saya? Ini kelihatannya
Sinyal ya? Nyambung. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sinyal. Ya, apa prinsip yang perlu dipegang, yang perlu Bapak pegang selama menjalankan fungsi Bapak sebagai fasilitator nantinya? Oke, berarti masih terganggu dengan yang lain. Jadi prinsipnya itu, kalau kita simpulkan dari teman-teman tadi adalah partisipasi ya, partisipasi, kemudian keterbukaan, kita terbuka menerima umpan balik dari orang-orang yang terlibat. Kemudian bila ada satu kesalahan, ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi kalau kita ulangin, tadi kalimatnya apa? Prinsip-prinsipnya, partisipasi, terbuka, kalau ada kesalahan dianggap sebagai sumber pembelajaran. Jadi tidak masalah. Oh, ini ada yang salah. Ya, kita belajar jadi tahu sekarang. Kalau begini masalahnya begini, solusinya begini gitu ya. Pertanyaan ketiga, apa nilai-nilai yang perlu Anda pegang untuk menjalankan prinsip tersebut? Apa nilai-nilai? Yuk, orang yang berbeda. Siap menjawab, Bu. Ya, Baik, perkenalkan saya Atta Jemata ingin mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang nilai-nilai apa yang harus dijalankan. ya, Nilai-nilai yang dijalankan oleh seorang fasilitator yaitu pertama, rasa saling percaya mempercayai sesama partner gitu ya. Kemudian memiliki nilai yang berjiwa konsisten dan jiwa terbuka juga gitu. Nah, dengan nilai-nilai itulah ini akan menumbuhkan dan melahirkan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira poinnya menurut saya di situ, Bu. Terima kasih. baik. Ayo teman-teman lain lagi. Saya, Bu. Ditambahin lagi ya. Yuk, Fahril, Bu. Pak. Oh ya, Pak. Fahril. Fahril atau Farhil nih? Farhil, ya. Farhil. Farhil. Ya, Ya, jadi saya menambahkan, Bu, jadi apa nilai yang harus dipegang oleh seorang fasilitator? Kalau menurut saya, mempermudah. Jadi arti mempermudah ini kalau kita melihat dari makna fasilitasi adalah sebuah proses bagaimana melakukan, bukan apa yang dilakukan. Jadi bagaimana melakukan. Nah, jadi mempermudah, maksudnya membebaskan kesulitan, hambatan, dan menjadi mudah mengurangi pekerjaan dan membantu. Dalam hal ini, fasilitator adalah pemandu proses yang membuat sebuah proses lebih mudah dan lebih yakin untuk menggunakannya. Siapa yang menggunakan? Ya tentunya unsur-unsur guru, kepala sekolah, dan pengawas. Demikian. terima kasih. Ya, memang jangan jadi dengan kehadiran seorang fasilitator malah jadi sulit ya, mari lebih jadi ribet ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin ada Ibu dia tadi yang mau menambahi. Ya, menambahkan dari apa yang nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh Pak Atta dan Pak Fahril. Di sini poinnya seorang fasilitator dalam menerapkan prinsip-prinsip yang di atas tadi juga harus memiliki integritas. Artinya kepribadian yang bisa dijadikan role model oleh para mitra, baik itu pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru yang di sekolah yang didampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, memunculkan nilai-nilai respect each to the other. Jadi saling menghargai, yaitu tadi bahwa kita semua ini adalah sama dan egalitas atau setara. Mungkin itu aja Bu, tambahan nilai-nilai. Ya, terima kasih. Suara saya lebih jelas dari tadi atau gimana? Karena saya sekarang pakai headset supaya suara Bapak Ibu bulat di telinga saya.
Jelas. Jelas, Bu, jelas. Jelas ya. Baik. Mohon maaf, Eh, share screen-nya mungkin bisa dimatikan, Om, ya? Biar kelihatan. habis ini kita mau masuk ke sana lagi. Oh, betul. Iya. Takutnya kelupaan, Om. Enggak, habis ini kita masuk ke sana lagi. Nah, jadi kalau kita ulang, kita ambil tadi simpulannya bahwa nilai-nilai apa yang perlu Anda pegang. Satu adalah terbuka. Kalau ada umpan balik dari mana saja pun kita terbuka, tidak jadi anti umpan balik. Yang kedua, seperti kata Ibu Diah tadi, Ibu Popi, gitu ya, kesetaraan, tidak menganggap menggurui. Fasilitator itu apa namanya ya seperti telah katakan, mempermudah, memfasilitasi, bukan jadi membuat ribet. Jadi kesetaraan ya, sehingga dapat mendorong partisipasi setara, teman berdiskusi, gitu ya. Kemudian pastilah Bapak Ibu di lapangan kadang akan merasa frustasi, lelah, capek karena mendorong terus, itu kan capek. Harus sabar. Kita menikmati prosesnya, gitu ya. Jadi hal 3 penting yang harus Bapak Ibu pegang ya, terbuka, kesetaraan, menjunjung tinggi kesetaraan, kemudian gigih, seperti itu. Oke, baik, itu udah selesai kita bahas ya. Nah, sekarang kita kembali ke mana tadi nih? PowerPoint-nya. Kuis, ya. Oh ya, ini tanpa kita bacakan kembali kesepakatan sudah ya. Udah paham dari tadi, saya melihatnya sudah bagus. Kita ignore saja. Ini tujuan daripada sesi kita. Peserta memahami tujuan fasilitasi sebagai pendekatan dan perbedaannya dengan pendekatan lain. Ada teori-teorinya, fasilitasi itu apa seterusnya ya. Pentingnya pendekatan fasilitasi dalam transformasi sekolah penggerak. Relevansi dalam fasilitasi. Teknik fasilitasi refleksi. Inilah tujuan sesi kita. Jadi ada 4. Ya. Nah, sebentar kita kerjakan dulu nih. Ini saya share di chat ya. Lihat di chat ya, masuk di situ. Ya. Ya, Bapak Ibu, coba dibuka itu kuisnya, kita masuk ke situ dulu sebentar. Dituliskan namanya ya. Bapak Ibu. Langsung Ya. mulai. Langsung mulai. Sudah ada nama semua ya? Langsung mulai aja. Pak Jaya.
Pak Jaya ada di sana? Iya Bu. Nah, coba dipandu itu gimana? Yang ntar Bu, saya buka dulu linknya Bu. Iya, di saya kok. Saya ikut juga main ini. Oh enggak, ini Bu, maaf. Kayaknya Nah. linknya ini saya ulangi kirim lagi ya Bu. Iya. Saya heran kok saya pun ikut main buatnya. Yuk, ulang lagi di chat ya, Pak. Oke Bu. Ini saya start dulu. Oke. Ini di chat Jimit ya Bu. Oh. Ya. Ya silakan. Mungkin Bapak Ibu nggak di chat Jimit. Ya. Diklik langsung Mungkin ya. saya boleh bantu share screen-nya Bu. Bantu. Stop bentar. Nah, Ibu Saya stop dulu. boleh di stop share. Ya, Stop stop ya. share screen-nya dulu Bu. Ya. Nah, karena di akun itunya admin itunya di saya. Baik, yuk. Baru 7 orang Bu yang masuk ini Bu. Ya. Ya, monggo Pak, masuk semua Pak. 18 orangnya. Ya. Masuk dulu aja semua, baru dimulai kan Pak ya? Biar sama-sama. Iya, nanti saya mulai Bu. Ya. Ini baru Ya. ada 8. Ayo cepet. Ya, 8. Sudah berapa? Setelah ini gimana Pak Jaya? 9. Sudah? Tapi Pak, di sini baru 10 orang Pak. Oh, jadi Masuk 10 orang dulu yang semua, masuk. tunggu dulu gitu. Jadi harus tunggu Ya. dulu. Apa mau langsung dimulai apa gimana sih? Ya, terserah Ibu. Ntar dulu masih belum ada 70% lah. Oh, tapi ada dua yang sedang apa mungkin minimal 15 gitu, baru 10. Oke, nggak apa-apa Pak. Mungkin yang lain terganggu. Ada lagi acara Pak sebagian. Ya. Saya start dulu mulai ya, Bu. aja. Start ya. Di Bapak Ibu sudah mulai? Sudah. Sudah, Pak. Ayo semangat Bu Clara. Semangat Atta. Ya. Ya terus. Kita naik langsung. Ya, terus. Ibu Saras. Latihan. Hmm. Pak Atta mana? Kecuali Ada udah Bu. Iya, terus. Ya, sebentar. Sudah selesai, Pak.
Udah selesai. Pengimplementasian analisis, Iya. pengimplementasian perasaan, kecuali peristiwa Tuh. implementasi Atta Jumhata emang dua ya? Dua. Soalnya masuk. 9 dengan 2 sama ya? deskripsi tentang 9 dengan pelajaran orang dewasa di bawah Bacanya ini, Bu. kenal. Sebentar. Oke. Paling tinggi Harus berjalan berangkat dari Wah. pengalaman nyata Mantap. mantap. sebagai Okta, solusi Atta, Clara, Sadri, Pak Dadang, Parkil, belajar Bu Dia, Opi, Pak Gunawan, atau disebut Udah selesai, Bu, ya? 8. Udah selesai kan? belajar Siapa yang paling berangkat tinggi? dari pengalaman nyata, Okta. komunikasi bersama, Saya Okta. berapa, Bu? Selamat tuh untuk Pak Okta itu. Saya ke berapa, Bu? Tadi ada yang salah. nyata Okta 3060, Atta 2440, maupun Clara 2300, Sadri 1450, Popi 1280, Mas Dadang 1240, Pak Farhil 770, Gunawan 630. Yang lain nanti masuk di kuis 2 lah, gitu ya. Tepuk tangan dong buat teman kita nih semua, untuk kita ya. Tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih Pak Jaya. Nanti Bapak standby di situ ya Pak, maju lagi nanti Pak ya. Jadi Iya, aku share lagi ya Pak. Ya. Nah, saya stop screen dulu, Bu. Ya. Nah, kalau kita bahas yang tadi, kok ada yang apa ya? Ada yang sulit di situ, Bapak Ibu? Tidak sulit, Bu. Cuman agak Ya Bu, bisa masuk kalau saya. Waktu ya. Pengecohnya Bu. Itu konsentrasi lebih. Iya, mesti konsentrasi lebih. Pak Ferdinand di mana tadi? Oh, Bu, saya tadi pamit izin Bu ke toilet Bu, terus pengen muter-muter Bu ini ya Bu masuk kuisnya. Oh gitu. Udah datang lagi Bu. Maaf. Okta, mana nih Okta ini? Ibu Okta kan tadi? Iya betul. Susah Bu masuk kuisnya. Kok susah? Sinyal kali itu. Ya? Saya masih muter-muter nih Bu.